Ini paling asik kalau kita lihat ya, seperti huruf C bener-bener gitu. Ini Turkish, ini berdasar busur juga, berdasar busur kuno juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panahan Digital, masih bersama saya host yang suka jalan-jalan keliling Pulau Jawa, ngarungi dulu ke sana kemari, mencari ilmu dan mencari jodoh. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang membuat podcast bareng Mbak Ujang. Sekarang kita lanjut ke Kang Rashid Kurniawan. Semua insya Allah udah pada tahu beliau ya. Karena kalau teman-teman tahu itu antara tempatnya Mbak Ujang dan Kang Rashid itu cukup dekat ya, nggak terlalu jauh. Tadi motoran itu kitaran 20 menit gitu kan. 20. Kalau Mbak Ujang di Suto Jayan, kalau ini apa nama daerahnya Kang? Garum. Garung. Ya, Garum. Garung ya. Iya. Itu di Wonosobo ada tuh nama Garung juga gitu ya. Kebetulan sama. Iya. Baik, teman-teman. Sebelumnya siapa sih yang nggak tahu Kang Rashid Kurniawan? Beliau kan salah satu horn boyer yang termasyhur di Indonesia ya. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang horn bow-nya. Tapi kita mau ngobrolin dulu sebelumnya Kang Rashid ini apakah benar tidak memulai karir sebagai horn boyer itu dari dari IFG atau dari laminasi dan langsung lompat gitu ke horn bow, itu apa benar ya? Ya ada benarnya juga. Saya belum pernah bikin busur selain horn bow. Belum pernah. Ya, dulu kecil ya pernah bikin ya dari bambu. Cuman setelah dewasa ini ada mulai bikin busur ini ya horn bow itu. Horn bow. Tapi Ya komposit. apakah awalnya juga didasari oleh panahan horse bow itu sendiri atau mulai dari panahan modern seperti dulu saya gitu, mulai panahannya itu dari modern kemudian tradisional, apakah sama gitu? Kalau awalnya sendiri saya mulai dari kompon bow malah. Kompon, iya. tingkat tertinggi di modern ya. Ya bukan Makanya itu. larinya langsung ke horn bow, itu nggak salah itu. Karena kompon ya paling mudah ya. Paling mudah itu. Pemakaiannya paling mudah. Maksudnya itu paling terbaru mungkin ya. Ya dia kan secara teknik kan lebih mudah. Oh, lebih mudah ya. Ya itu kan ada kayak gear-gearnya itu ketika ditarik di belakang itu lebih ringan toh. Jadi ya secara teknis sebenarnya sangat memudahkan itu konstruksi kompon bow itu. Jadi ya tertariknya lebih ke itu. Terus saya backgroundnya kan backgroundnya desain produk juga. Jadi dengan benda-benda seperti itu ada ketertarikan itu. Jadi ada nilai estetik yang bisa kita lihat gitu ya, sehingga penasaran, wah kayaknya menarik nih kalau diutak-atik gitu mungkin. Tapi berarti kan mainnya dari kompon, itu berarti sudah ikut klub kompon atau hanya baru coba-coba kala itu? Kalau ikut klub, nggak juga, dulu memanah di Jogja itu ya sekitaran komplek tempat tanah tinggal itu ya ada klub memanah tapi campur-campur, ada yang dulu masih awal itu horse bow itu belum seberapa dikenal. Dulu ya standar atau kompon itu. Nah itu horse bow masih awal lah. Masih awal ya. Berapa itu? Mulai kenal komponnya dulu. Kurang inget ya, tapi ya udah agak lama ya. Udah lama itu. 2012 tahun sekian mungkin ya. Apa di bawah 2010? Oh enggak. Ya, masih 2015 atau 2000 segituan. Itu masih pokoknya rata-rata itu para pemanah senior, boyer senior itu kenal-kenal ya tahun-tahun segitu 2014, 15 itu memang masih benar-benar baru mulai banget lah ya istilahnya. Nah, terus kenal ininya horse bow-nya bagaimana setelah dari kompon? Kenal horse bow itu sebenarnya dulu dari dunia maya juga. Dunia maya. Iya. Dulu itu ada grup FB itu namanya Semua Tentang Memanah Berkuda. Itu yang bikin Pak Irfan Pani ya? Ya, Pak Irfan Pani itu. Nah, terus
Qadarullah saya gabung di situ, terus mulai itu sharing-sharing itu awal-awal Horspo mulai Tapi memang dikenal ya. itu temanya langsung panahan dan berkuda, Iya. cuma panahan aja ya. Panahan berkuda, Itu ya. Horspo ya. Ya. Itu membahas semua tentang panahan berkuda sesuai nama grupnya itu, semua tentang panahan berkuda. Ya, dari busurnya aja udah jelas horse. Iya, kuda, iya. Busur gitu ya. Berarti itu ya udah lama sekali ya memang awal-awalnya itu ya. Ya awalnya dari situ, terus kan ada ketertarikan Pak Irfan ini kan banyak juga menggali tentang sejarah itu. Iya, akhirnya ternyata panahan ini nggak cuman teknik aja, nggak punya nggak cuman asal jebret gitu. Iya. Ternyata ada sisi kebudayaannya, sisi sejarah, kulturnya sisi gitu ya. kulturnya. Itu membuat saya semakin tertarik itu. Oh iya, kita sebenarnya punya ketertarikan di panahan ini memang dari sisi kultur, budaya, dan seni juga pastinya Iya, ya. Karena seni juga. membuat busur itu ya bukan hanya sekedar jadi bisa dipakai untuk menembak anak Iya, panah aja. Itu iya. memang prosesnya luar biasa. Dan beliau ini kalau mungkin para penonton semua tahu memang menggali literasinya itu bukan hanya dari yang Indonesia aja tapi ke seluruh budaya dan literatur ya, mungkin yang dari Cina, Iya. Korea itu semua itu kalau pada lihat di Facebooknya itu isinya sejarah banyak sekali gitu ya. Iya. Memang punya ketertarikan untuk membahas lebih dalam itu dari lintas itu juga ya, lintas budaya juga ya, bukan hanya yang kita tahu dari Timur Tengah, Turkis, kemudian ada dari Cina juga, dari Korea, kemudian dari Hungari, banyak sekali gitu Banyak ya. sekali. Nah, kemudian lanjut lagi kalau misalnya itu sudah mulai tertarik gitu ya membaca literasi sejarah budaya, kemudian bisa terjun ke pembuatan hornbow makernya itu bagaimana? Nah itu dulu kan belum ada sebenarnya peralatan untuk horsebow, itu kan sangat minim di Indonesia. Betul sekali, waktu itu mungkin masih zaman paralon ya. Iya, paralon itu pun ya baru baru ada yang coba bikin gitu. Masih prematur sekali ya kalau kita bilang. Dulu saya bahkan sempat ingat ada yang memakai busur standar tapi untuk kidal, Standar. dipakai untuk thumb draw. Oh, ngerti. Iya, Yang jadi kan risernya dia arrow-nya di kanan tuh. ya, jadi enggak. Karena itu karena nggak ada peralatan yang bisa dipakai. Nah, akhirnya dari situ saya mulai nyoba ini busurnya ini emang diperlukan busur khusus untuk hal itu. Terus Untuk thumb draw. ya saya ada ketertarikan juga sama sama nilai sejarahnya, sama ini mulai browsing. Oke. Ya, terus akhirnya ketemunya itu awalnya si ini webnya Grosser. Grosser. Iya. Akhirnya dari webnya Grosser itu dilihat banyak sekali ternyata model busur itu, ada Assyrian, ada Hun, ada Turkis. Wah, banyak sekali ini. Jadi kalau ditelusuri malah makin banyak ya. Tapi kalau kita mau tahu nih sebenarnya sejarah awal mula pembuatan busur itu dari mana menurut literasi yang antum kaji gitu atau baca? Kalau dari literatur ya saya kebanyakan kalau secara literatur akademis ya Literatur kurang juga. Soalnya kan saya bisa dibilang ya bukan amatir juga, maksudnya dari hobi juga untuk ketertarikan ke sejarah itu. Tapi dari berbagai forum, dari yang pernah saya baca itu dari sisi artefak yang ditemukan, terus ada literatur lama juga itu dari kebudayaan Assyrian untuk komposit ya. Assyrian untuk komposit. Assyrian itu ya Timur Tengah sana. Masih ke Timur Tengah ya berarti maksudnya. Assyrian itu Irak ya. Iya. Dan kita menggali tekniknya pun dari sekitaran situ ya. Waktu itu kan masih nama wilayahnya apa itu? Irak, Iran itu di jadi nama daerahnya lupa. Khorasan kalau nggak salah, Khorasan ya. Oh alam. Khorasan, ya. Itu sebenarnya suatu wilayah yang besar ya. Cuma kan zaman modern ini terpecah-pecah jadi negara kecil-kecil ya. Gitu. Jadi kalau Assyrian itu kalau yang dilihat secara artefak kemudian kebudayaan kuno itu apakah bentuk busurnya sama dengan yang kita lihat sekarang? Kayak C gitu kan? Ya agak beda juga. Beda. Dia bentuknya itu lebih ke seperti busur
kayu biasa, Busur kayu. cuman sederhana gitu, cuman di ujungnya itu agak melengkung lagi gitu. Oh gitu. Recurve. Iya iya iya. Jadi Recurve. nanti mungkin saya bantu gambarnya ini ada di sini bisa dilihat mungkin busur Iya. Assyrian yang kunonya ya. Gitu Iya, ya. busur Jadi Assyrian kuno. kayak segitiga gitu ya atasnya ya. Lebih melengkung ini, Oh iya iya iya. recurve aja. Ada kurvanya. Nah itu berarti masih hanya sebatas penggunaan kayu saja, belum ada aplikasi sinyo. Sudah. Sudah ada. Sudah ada. Oh gitu ya. Jadi Itu itu ya. itu emang nggak ada artefaknya ya, nggak ada benda asli. Cuman para ya peneliti busur ya, yang istilahnya toxophile itu mereka memperkirakan untuk bentuk itu bisa tercipta itu nggak mungkin kalau cuman hanya dari kayu. Karena dari proporsi ukurannya yang dalam relief mereka itu cukup kecil, Cukup pendek ya. Iya, ukurannya cukup pendek, jadi tidak kurang memungkinkan kalau hanya sekedar kayu. Iya, yang masuk akal ya. Karena kalau hanya kayu aja itu dulu kurang mempunyai daya lenting ya. Kalau mau daya lenting kan harus panjang kayunya ya. Seperti yang kita lihat English longbow atau Yumi di Jepang itu kan kayu atau bambu panjang, agak panjang itu sampai 2 meter ya. Jadi ternyata komposit itu kalau di tahunya sendiri tahu kira-kira tahun berapa itu untuk yang Assyrian, berapa tahun sebelum Masehi mungkin? Mungkin 5.000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi ya. 2000 tahun sebelum 2000 ya, berarti 4000 tahun dari sekarang ya. Wow. 4000 tahun dari sebelum sekarang ya. 2000 tahun sebelum Masehi. Ini kan 2000. Itu Ya. kalau Itu yang tercatat itu ini Mesir itu. Itu setelahnya Assyrian malahan. setelah Assyrian itu baru masuk ke peradaban Mesir kuno. Iya, apa itu jadi maksudnya? jadi Assyrian mungkin lebih tua. Assyrian lebih tua. Berarti kalau kita ngelihat busur Mesir kuno nih seperti yang di atas ini, itu malah kayak segitiga gitu ya. Iya, kayak segitiga. Itu berarti terinspirasi dari Assyrian dengan berbagai modifan atau bagaimana? Iya. Kan di forum itu dibahas juga kenapa sih busur Mesir ini dia segitiga gitu bentuknya, ketika strung gitu kan. Bukan cuma piramidnya aja gitu. Iya. Nah, kenapa bentuknya seperti itu kok? Secara logika busur itu nggak masuk banget, tengahnya kan kayak patah gitu. Betul banget. Ya, tapi itu ada yang bilang kalau orang Mesir itu sangat membanggakan kemampuan mereka untuk membuat benda-benda yang geometris. Ya, jadi ketika masa itu ya 2000 tahun sebelum Masehi ya, belum ada peralatan modern, belum ada, semua itu harus dilakukan manual. Mesir itu udah bisa bikin piramid dengan sudut yang sangat presisi. Itu mereka sangat membanggakan kemampuan mereka untuk membuat membuat benda yang sangat geometris itu. Nah, itu masuk ke busur mereka, masuk ke kultur busur mereka juga. Tapi kalau kita lihat memang peradaban Mesir kuno itu sering disebut-sebut itu memang apa ya, tingkat teknologi paling advance pada masa itu. Padahal kan kita nggak tahu mereka itu sudah ada listrik atau belum. Tapi itu mungkin bahasa geometris itu lebih tepatnya perhitungan gitu bukan ya? Seperti ada hitungan sudut, matematis. Iya, mungkin secara matematiknya mereka sangat membanggakan itu. Dan ya terlihat juga dari arsitekturnya mereka tuh bagaimana geometrisnya dan bisa bertahan ribuan tahun itu gitu, ya. Itu salah satu masuk ke kultur budaya mereka dan terwujudkan dalam bentuk busur juga. Baik, berarti kalau misalnya kita lihat dari tata urut timeline sejarahnya sejauh yang antum gali ya, itu untuk komposit itu dari Assyrian kemudian beranjak ke Mesir kuno. Nah itu terus itu kan pasti ada dari budaya lain melihat ini kok busurnya seperti ini sehingga menampilkan banyak busur yang berbeda-beda bentuk, baik itu dari handle, lim, siap. Nah itu setelah penelitian sekian lama, bagaimana kita melihat bentuk busur, tetapi tidak hanya melihat secara bentuk saja, tetapi fungsinya juga bagus gitu. Gimana itu? Apakah kita lihat sekarang sudah sampai puncaknya dengan busur Mamluk kala itu, kalau kita bisa lihat atau Turkish pada masa Ottoman atau bagaimana? Ya sebenarnya
perkembangan desain busur ya. Perkembangan desain busur sendiri itu nggak terjadi dalam waktu singkat. Tuh. Antara Assyrian dengan Mesir itu bisa puluhan abad itu. Bisa ratusan tahun. Wow. Itu baru Mesir, terus habis itu rentang waktu ratusan tahun lagi muncul busur lagi. Rentang waktu ratusan tahun lagi baru muncul. Nggak ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Jawanya ya, nggak ujuk-ujuk muncul ini desain ini. Enggak, itu secara timeline itu sangat lambat sekali. Lambat ya. Iya, perkembangannya lambat sekali. Jadi terkadang busur itu desainnya berkembang karena kebutuhan satu bangsa itu. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya mungkin karena daerahnya itu lagi terlalu panas, terlalu Iya, panas, sehingga iya. bahan-bahan kompositnya pun harus menyesuaikan gitu ya. Iya, bahan dan bentuknya atau Bahan bentuk juga pengaruh berarti ya, bukan hanya bahan dasarnya aja ya. iya, seperti contohnya tuh busur Skitian ya. Sedikit ya. Skitian itu kan melengkung gitu dia. Iya. Itu ya dibahas juga sama peneliti busur itu kenapa kok bentuknya seperti itu. Ya ada yang bilang karena mereka asalnya tuh pakai tanduk kambing ibex. Kambing ibex. Ya itu kambing liar di daerah Rusia sana. Itu bentuk tanduknya emang melengkung gitu. Oh gitu. Ya jadi itu mendikte bentuk busur mereka gitu. Jadi memang itu ya. Dari bahannya itu mereka adanya itu, terus ada tempatnya itu padang savana negara mereka itu yang nggak ada pohon besar gitu, nggak ada, cuman hanya pohon-pohon perdu itu. Iya, iya. Jadi mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, terus dibentuk sedemikian rupa untuk jadi busur. Ya itu akhirnya membentuk secara tidak langsung membentuk juga desain ya, Membentuk budaya juga di sana. membentuk Ya. budaya dan terpengaruh ke desain itu juga, desain busurnya juga. Nah, kita beranjak ke lebih yang mendekati lagi. Kan di belakang kita ada gambaran atau bukan replika apa ya? Representasi dari busur Mamluk ya, yang kita banyak belajar selama ini karena sejarah Mamluk itu yang berhasil mengusir bangsa Mongol kala itu ya, yang dimana bangsa Mongol itu tidak terkalahkan, bahkan hampir menguasai separuh dunia dengan keahlian mereka menunggang kuda, dengan memanah, dengan HBA-nya, dan disokong badan mereka, badan-badan yang luar biasa besar gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang konstruksi busur Mamluk ini, karena ini paling asik kalau kita lihat ya, seperti huruf C bener-bener gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin dari sejarah, literatur, kemudian dari sisi pendekatan budaya, kultur itu bagaimana? Iya. Kalau busur ini, khusus yang ini, Ya. ini sebenarnya saya berdasar suatu busur Mamluk yang ada di Museum Turki. Museum Topkapi berarti ya? Ya, cuman alam ya, itu saya cuman lihat di fotonya, jadi dia nggak dipamerkan sekarang. Cuman fotonya itu resmi dari Kesultanan Turkiya itu ada keterangannya pokoknya. Keterangannya. Ya itu ini busur dari Mamluk itu. Oke. Kesultanan Mamluk kan setelah ditaklukkan Sultan Turki, pemerintahan berpindah ke termasuk itu mungkin ya para engineer-nya juga ya, atau semua ahli senjatanya, semua ininya, termasuk busur ini yang dibawa itu. Nah, kalau dari fungsinya saya kurang paham ini busur asalnya itu dipakai apa. Baik. Tapi kalau di budaya Turki sendiri yang bentuk seperti ini biasanya dipakai untuk flight suit atau busur menzil. Oh gitu ya. Jadi bukan untuk penggunaan seperti dalam perlombaan atau berburu gitu, bukan ya? Alam ya. Cuman yang saya paham itu untuk busur-busur yang dengan lengkungan seperti ini biasanya peruntukannya untuk itu. Oh gitu. Menzil. Kalau yang Kalau seperti ini ini apa namanya? Hilal Kuram apa? Ya, ini hilal kuram itu. Kalau ini? Tekne kuram itu bentuknya seperti perahu ini. Perahu ini bulan sabit ya. Iya. Kalau ini bagaimana? Bentuk ini, profil ini mempengaruhi juga dalam pemakaiannya. Oke.
untuk apa? Pemasangan tali atau kestabilan busur ketika dipakai itu berpengaruh sekali. Seperti busur yang seperti ini, yang kurvanya ekstrim ini, secara keumuman sulit dipasang untuk memasang talinya. Karena kan terlalu ini ya, siahnya ini sangat berdekatan. Iya, iya. Untuk nyeteringnya pun Untuk susah, nyeteringnya susah, terus apa? Kestabilan busur itu juga bakal tidak sestabil ya. Karena kan ini apa namanya, saking dekatnya siahnya itu, jadi nyeteringnya tuh harus hati-hati, kemudian benar-benar harus center gitu ya, maksudnya ya, jadi nggak goyah. Jadi untuk pemakaian di lapangan seperti ini sebenarnya kurang ini juga. Cuman ada juga faktor lain, itu faktor dari proses pembuatan. Soalnya pembuatan hardboard khususnya yang sinu ya, itu dia memang butuh dibentuk seperti ini awalnya. Jadi ketika nanti ditarik itu sinunya benar-benar bisa ketarik gitu. Iya, bisa benar-benar merenggang dan tanduknya pun bisa benar-benar terkompresi dengan maksimal gitu. Berarti ini memang penggunaannya kala itu ya, setahu itu memang seperti untuk perlombaan lebih seperti itu. Alam. Yang jelas saya kurang paham ini penggunaan asalnya untuk apa. Cuman kalau dari tradisi Turkis yang bentuk-bentuk seperti ini keumumannya untuk flight suit. Itu mungkin disertasi yang mungkin kita bisa simpulkan ya. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain bisa komen di bawah gitu. Mungkin itu juga referensinya dari mana gitu ya, bisa kita lihat gitu. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana? Berarti penggunanya memang sudah untuk lapangan sekali ya? Ini Turkis ini berdasar busur juga, berdasar busur kuno juga. Iya, emang bentuknya dia tidak terlalu ekstrim gitu, karena apa? Ya mungkin dulu asalnya busur lapangan, dipakai yang di lapangan gitu, jadi lebih mudah untuk di string, terus apa? Lebih stabil juga busurnya. Dan bahkan ya mungkin ada materi juga itu untuk nyetring ketika sedang di atas kuda gitu ya. Itu mungkin lebih mudah kalau pakai busur seperti ini. Jadi memang lapangan banget ya orientasinya. Orientasinya ke lapangan, pemakaian di lapangan. Tapi kalau dilihat secara bentuk kan yang pasti yang memiliki kurva ekstrim, daya jelajahnya lebih jauh, kemudian penetrasinya lebih dalam. Apakah itu memang salah satu itunya peruntukannya gitu? Maksudnya fungsinya tuh untuk alam ya, kemungkinan seperti itu juga. Kemungkinan ada juga faktor-faktor untuk apa? Jarak jauhnya untuk dapat melontarkan sejauh mungkin itu. Soalnya cabang menzil ini, flat shoot ini sangat populer ketika itu di Turki Utsmani ya. Tapi kita nggak tahu ketika di masanya Mamluk itu sudah tertransformasi sedemikian rupa atau tidak cabang ini. Soalnya kan ketika masanya Mamluk itu lebih tersibukkan oleh Mongol dan pasukan salib gitu. Iya, benar. Jadi kalau di masa Turki Utsmani ini bisa dibilang lebih stabil lah. Masanya itu lebih stabil. Jadi penduduknya itu, masyarakatnya punya waktu luang untuk olahraga, untuk ini. Sedangkan kalau untuk ketika Mamluk ini mereka fokusnya lebih ke mempertahankan. Iya, lebih ke itu.